Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjindro Pramutyas Utomo. Kebetulan kali ini saya diminta untuk memberikan informasi terkait apa yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan, yang mana cukup memberikan kontribusi untuk pembelajaran. Saya mengajar di SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 Semarang, dan saya insya Allah kurang lebih sudah sekitar 13 tahun mengajar, dan saya biasa mengajar di kelas rendah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya yang biasa disebut Kak Jindro untuk bercerita tentang kegiatan saya selain mengajar. Bapak Ibu, kali ini saya ingin menginformasikan bahwa saya ada kegiatan yang mana banyak terlibat dengan anak-anak, yaitu kegiatan mendongeng. Dan alhamdulillah dengan kegiatan mendongeng, yaitu kegiatan yang biasanya juga disebut dengan kegiatan storytelling, banyak siswa-siswa saya yang kemudian bersemangat dalam belajar. Saya mulai bercerita, mulai mendongeng kebetulan di tahun 2014. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir terlambat, tetapi saya baru tahu, Bapak Ibu, sedikit bercerita kepada Bapak Ibu semuanya, para rekan-rekan yang menonton tayangan ini. 2014 itu saya sudah mengajar, dan ternyata saya terinspirasi dari seorang pendongeng dari Jogja, yang kalau boleh saya sebut namanya, beliau bernama Kak Bimo. Beliau juga memiliki kesempatan pada waktu itu untuk mendongeng di sekolah saya. Lalu saya memperhatikan dan saya merasa terpanggil untuk latihan, dan akhirnya beliau memberikan support kepada saya untuk terus melanjutkan aktivitas latihan, dan akhirnya saya bisa dikatakan bisa berhasil membawakan sebuah cerita di depan anak-anak. Nah, itu pertama kali saya bercerita di depan anak-anak di tahun kurang lebih 2014. Dan kemudian saya mencoba kreatif, inovatif begitu ya Bapak Ibu semuanya. Saya mendatangi, kebetulan ada kejadian bencana alam di Semarang, yaitu pada waktu itu kejadian tanah longsor, yang mana penduduknya harus mengungsi dan seterusnya. Dibuatkan tenda-tenda dan diberikan stok makanan dan seterusnya. Nah, pada waktu itu saya kemudian mencoba untuk memberikan asupan nutrisi mental, yaitu berupa penanaman cerita kepada anak-anak supaya mereka terhibur. Dan alhamdulillah responnya luar biasa, dan akhirnya saya semakin meyakini bahwa ini adalah kegiatan yang menarik, yang baik, yang bisa diterus kembangkan. Lalu di tahun-tahun berikutnya saya sedikit banyak ikut terlibat dalam kegiatan sore anak-anak, yaitu kegiatan Taman Pendidikan Quran. Di sana saya juga memberikan cerita-cerita yang memotivasi supaya mereka rajin belajar, rajin mengaji. Lalu semakin berkembang lagi, saya asah lagi, dan di sekolah saya praktek di depan anak-anak saya untuk bercerita. Dan alhamdulillah di tahun-tahun berikutnya saya iseng-iseng Bapak Ibu untuk mengikuti lomba, dan lombanya adalah lomba tingkat nasional, dan saya mencoba iseng-iseng, yang menyelenggarakan adalah Bank Indonesia. Jadi saya terlibat, saya membuat konten, lalu akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan juara 1.
Nah, dari sinilah saya semakin semangat Bapak Ibu untuk kemudian membawakan cerita di depan anak-anak. Tak berhenti sampai di situ, saya kemudian ikut lomba lagi di Semarang. Penyelenggaranya adalah Koperasi Udatama dan alhamdulillah saya juara 2. Ya, ini menambah semangat lagi Bapak Ibu. Ada beberapa lomba yang lain yang saya ikuti, tidak semuanya saya menang, pernah juga saya tidak memenangkan lomba itu, tetapi tidak apa-apa, ini tetap menjadi semangat motivasi yang seringkali saya tanamkan kepada anak-anak yang mengikuti peserta lomba, bahwa berlomba itu tidak semata-mata mencari kemenangan, tapi mencari pengalaman. Maka kemudian saya menanamkan hal ini kepada para peserta didik saya, untuk selalu semangat ketika mengikuti lomba dalam bidang apapun. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sekelumit cerita dari saya. Kalau dibilang prestasi, saya prestasinya juga masih terus berproses, masih terus belajar. Dan kalau aktivitas lain selain mendongeng, selain mengajar, pernah mengikuti beberapa seminar parenting, dan saya kebetulan akhirnya juga seringkali diminta untuk menjadi narasumber kegiatan public speaking. Jadi kebetulan karena saya sering membawakan sebuah cerita, akhirnya saya diminta untuk menginspirasi dalam kegiatan public speaking. Dan kemarin waktu pandemi, sedikit cerita juga Bapak Ibu, saya seringkali diminta dalam kegiatan Zoom untuk mengisi materi storytelling, materi public speaking, tidak hanya di Semarang, tidak hanya di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat. Pengalaman paling jauh saya ketika memberikan pelatihan mendongeng, bercerita, berkisah, ataupun storytelling, dan juga mendongeng untuk anak-anak, kebetulan yang paling jauh adalah ketika saya diminta untuk mendongeng dan melatih kegiatan bercerita di daerah Lampung. Bapak Ibu, saya ingin berbagi tips sedikit ya terkait dengan kegiatan yang saya lakukan. Kalau saya boleh berbagi Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan ragu untuk melakukan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa gagal. Semuanya ada ketidaksempurnaan, tapi jangan merasa gagal. Yang ketiga, harus selalu mencoba. Dan yang keempat, lihat ulang ketika berkegiatan yang kita lakukan, lalu kita poles ulang lagi, kita sempurnakan lagi. Tapi Bapak Ibu, di dalam bercerita itu sebenarnya ada cara mudah supaya Bapak Ibu nyaman dan anak-anak juga senang, yaitu tips 3 suara. Apa itu tips 3 suara? Tips 3 suara itu suara kecil, suara sedang, suara tengah. Jadi kalau kita membawakan cerita, baiknya pakai minimal 3 suara. Misalnya suara kecil itu kita melengkingkan suara kita. Suara kecil misalnya ya Bapak Ibu, aku mau makan. Kamu mau makan nggak? Itu suara kecil. Kalau suara sedang, itu suara asli yang sudah kita produksi selama ini. Aku mau makan, kamu mau makan nggak? Itu suara sedang. Kalau suara besar, itu seolah-olah kita membuat suara menjadi suara bass, atau kita bentuk O. Misalnya, aku mau makan, kamu mau makan nggak? Nah, itu nanti dibawakan untuk bercerita sangat mudah Bapak Ibu. Jadi, saya ulang ya. Kamu mau makan nggak? Kamu mau makan nggak? Kamu mau makan nggak? Nah, itu contoh sederhananya. Kalau dialognya mungkin begini, yang ini untuk anak kecil, yang ini untuk naratornya, dan yang ini untuk bapaknya misalnya. Atau kalau cerita fabel, cerita hewan, yang ini untuk semut, yang ini untuk naratornya, yang ini untuk gajah. Jadi harus kita bedakan dan jangan tertukar. Nah, Bapak Ibu, kalau saya barangkali juga banyak belajar dari Bapak Ibu, kita saling menginspirasi. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengembangkan sesuatu, jangan ragu-ragu, apapun itu, mari Bapak Ibu kita kembangkan bersama-sama. Juga tentunya semoga terimbas kepada anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, apabila kurang lengkap, kurang nyaman dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
Dari saya, Harjendro Pramutyas Utomo, yang mengajar di Sekolah SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 Semarang, dan saya biasa dipanggil Pak Jendro, kadang-kadang kalau mendongeng dipanggil Kak Jendro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azarin Salsabila Zafira. Sekarang kelas 6 di SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 Semarang. Kali ini Zafira ingin menyampaikan tentang pengalaman Zafira bertemu Kak Jendro ketika mendongeng. Pertama-tama itu Zafira dipanggil oleh Kak Jendro. Zafira itu kelihatan takut karena ada apa ya? Kenapa kok dipanggil ya? Setelah itu Zafira diberitahu oleh Kak Jendro karena Kak Jendro ingin mengajak Zafira untuk berlomba mendongeng. Zafira sangat senang karena menemukan pengalaman baru. Ketika diajar oleh Kak Jendro mengajarkan suara, intonasi, dan ekspresi. Seperti ekspresi menangis, seperti suara, juga bisa loh teman-teman, suara nenek-nenek. Halo teman-teman semuanya, dan suara anak kecil juga bisa. Halo teman-teman semuanya, dan lain-lain juga. Intonasi juga diajarkan oleh Kak Jendro. Kak Jendro adalah orang yang sangat seru untuk mendongeng, sering bercerita dan berbagi inspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.